Kita masih membahas tema doa dalam nama Tuhan Yesus. Ada beberapa bagian yang kita akan ulang, tetapi ada bagian yang kita akan lanjutkan. Kita baca Yohanes. Kalau kemarin saudaraku kita sudah membahas ya, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 14 kita singgung sedikit lalu kita masuk di pembahasan berikut. Yohanes pasal yang ke-14 saudaraku, ayat 12 sampai ayat yang ke-14, mari kita baca bersama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Iya. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yang pertama yang Bapak Ibu harus mengerti dan Bapak Ibu harus terima bahwa menjadi orang percaya itu berarti kita tentu saja mengikut jejak Tuhan Yesus, memiliki karakter dan wataknya. Nanti kita akan bahas di penjelasan di Yohanes 15. Tetapi yang saya mau tekankan di sini bahwa mengikut Tuhan Yesus kita ini meneruskan karya Tuhan Yesus, meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus. Kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kita bukan milik kita sendiri, kita milik Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik apa yang kita makan atau minum, atau yang kita lakukan yang lain, kita harus lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi adalah keliru kalau kita memandang menjadi orang Kristen seperti orang beragama pada umumnya. Memiliki keyakinan, lalu menjalankan roda agama. Menjadi orang Kristen berarti hidup kita dirampas, diambil saudaraku, sepenuhnya. Dan kita dijadikan mesin perangnya Tuhan, alat di dalam tangan Tuhan. Maka dikatakan di sini saudaraku, coba diulangi lagi pembacaannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi kalau saudara tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, saudara bukan orang percaya. Nah, mungkin saudara mulai berkata, wah, kalau begitu saya bukan termasuk orang percaya ya. Iya, ulangi lagi coba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Terus? Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus hanya di wilayah Palestina. Ada orang-orang yang dipanggil melintasi ras, bangsa, wilayah, melampaui benua, lebih besar. Tuhan Yesus bicara kepada 5.000, 10.000, tapi ada penginjil-penginjil seperti saya saja sudah didengar oleh jutaan orang, saudara. Apalagi kalau sudah melalui televisi, radio, sudah jutaan. Nah, itu panggilan khusus saya sebagai pembicara. Tetapi saudara-saudara semua adalah orang-orang yang harus melakukan pekerjaan Tuhan. Aku pergi, ya sebab aku pergi kepada Bapa. Mengapa Tuhan Yesus berkata, sebab aku pergi kepada Bapa? Sebab kita yang meneruskan pekerjaan itu. Jadi kalau saudara sekarang ini sekolah bagi anak-anak, kuliah, kamu mempersiapkan
dirimu untuk punya potensi agar saudara memiliki tempat untuk mengabdi kepada Tuhan. Tidak harus menjadi pendeta, jangan jadi pendeta kalau tidak ada panggilan khusus. Kamu akan merusak pekerjaan Tuhan, ya. Harus panggilan khusus. Tetapi saudara pasti punya kemampuan, potensi atau apapun namanya, bakat, talenta dan lain-lain yang Tuhan berikan supaya saudara memiliki tempat untuk mengabdi kepada Tuhan. Jadi saudara itu studi sekolah bukan sekedar punya gelar, dengan gelar cari kerjaan gampang, dengan gelar gaji besar. Saudara punya bisnis supaya dapat duit, setelah punya duit sudah punya rumah besar, mobil bagus. Bukan itu. Punya duit bukan sekedar lalu memperbesar bisnis yang lain. Harus jadi besar, setuju. Tapi kalau saudara membuat untung hanya untuk membesarkan usahamu tambah gede, toh akhirnya saudara mati, ya. Saudara juga nggak menikmati. Anak-anakmu belum tentu bisa dipercaya untuk meneruskan bagi pekerjaan Tuhan. Kalau anak-anakmu tidak dewasa, anak-anakmu itu duniawi, itu cuma habis untuk kenikmatan dunia. Akhirnya uang itu, harta itu menjadi kutuk untuk mereka. Saudara kalau ketemu Tuhan, saudara bisa gemetar nanti. Saya beberapa kali membayangkan kalau saya bertemu Tuhan, yang memiliki mata bisa menyorot setiap sel saya yang terkecil di dalam diri saya. Dan semua tindakan, perbuatan, dan track record saya gemetar saudara. Tapi ada satu yang saya peroleh ya. Satu kali saya itu merenungkan, saya bertemu Tuhan. Wajahnya begitu agung. Dan satu hal yang membuat saya menangis saudara. Dia melupakan dosaku. Saudara kalau ketemu orang, Anda pernah berbuat salah kepada orang itu. Sehebat-hebatnya orang itu menyembunyikan perasaannya terhadap apa yang pernah kita lakukan padanya, itu sulit. Tapi wajah Tuhan betul-betul murni dan tulus. Seakan-akan Anda tidak pernah berbuat salah kepadanya. Hebat sekali. Itu yang membuat kita tidak ingin berbuat salah. Itu yang membuat kita tidak ingin melukai hati Tuhan. Ketika saudara bertemu dengan Tuhan, Tuhan tidak munafik. Tuhan benar-benar bersikap, ia melupakan salahmu. Seakan-akan itu tidak pernah terjadi. Jangan mengingatkan apa yang telah dia lupakan. Jangan mengingatkan. Kita kadang-kadang masih merasa bersalah. Kita mengutuki diri, kita marah terhadap diri kita sendiri. Tuhan melupakan. Kita sendiri gagal, sulit berdamai dengan diri sendiri. Tuhan memberi dirinya untuk berdamai dengan kita, walaupun dia yang dilukai. Itu hebat sekali. Nah, kembali kepada pokok masalah ini, bahwa Tuhan benar-benar saudaraku mempercayakan pekerjaan yang besar ini kepada kita. Sebenarnya kalau ada pendeta yang merengek-rengek, ayo melayani Tuhan dong, ayo bantu dong, itu lebih bisa dicurigai. Ada yang salah dalam dirinya. Walaupun tidak mutlak. Sebenarnya itu untuk kepentingan saudara kok. Jadi kalau yuk saudara mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, itu memang sudah begitu patutnya. Sudah begitu patutnya. Saudara tidak boleh, tidak bisa menghindar. Nah, yang bikin rusak itu ketika dipisahkan antara imam dan awam. Imam para pendeta, awam jemaat awam. Ini hamba Tuhan, ini hamba setan. Kan begitu. Ini hamba Tuhan, ini hamba siapa? Jadi hamba setan deh. Mestinya semua hamba Tuhan.
Ini dasarnya dulu, saudara harus tahu loh ya. Terus baca. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, yang kamu minta itu dalam rangka tugas. Dalam rangka meneruskan pekerjaan Tuhan. Kalau agama urusan dengan dewa atau Allahnya, dalam rangka membawa persoalan pribadi, dalam rangka membawa persoalan-persoalan menyangkut kebutuhan pribadi yang nanti berakhir pada kesenangan dirinya, kenyamanan dirinya, saudara. Jadi Tuhan itu menjadi jaminan hidup untuk kehidupannya di bumi. Mestinya Tuhan itu jaminan hidup untuk selama-lamanya. Bahkan mestinya di bumi kita tidak perlu khawatir. Ya, dunia ini dengan segala fasilitasnya tidak boleh, tidak bisa membuat kita optimis. Optimisme itu nggak ada di bumi ini. Semua serba tidak ada kepastian. Saudara, nggak ada yang pasti di dunia ini. Pasti kamu mati. Yang kedua, kamu nggak tahu kapan mati. Mau jaminan apa? Kepastian apa, saudara? Ayat terakhir yang dibaca, baca ulang. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ya, ini bukan meminta untuk dirinya loh. Dalam rangka melanjutkan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, jangan khawatir, itu maksudnya. Kalau kamu benar-benar mengerjakan pekerjaan Tuhan, jangan khawatir. Itu bukan hanya berlaku bagi pendeta. Anda jualan, buka warung, Anda buka jahit, barbershop, rental mobil, apapun. Itu kalau pekerjaan Tuhan, jangan khawatir. Karena itu pekerjaan Tuhan. Kau minta apapun kuberikan, asal untuk pekerjaan Tuhan. Nah sekarang kalau kita membawa persoalan kita, itu kan cuman kalau dalam rangka supaya usaha kita besar. Kalau besar untungnya besar, kalau untungnya besar duitnya banyak. Kalau duitnya banyak bisa beli rumah lebih besar, mobil lebih bagus. Tuhan itu jadi jongos. Diperkudah itu Tuhan. Dibantu lagi oleh hamba-hambanya. Hamba-hambanya lebih dekat dengan Tuhan. Jadi dibantulah. Nanti saya bantu katanya. Itu penipuan. Sudah ngajarinnya salah, dia ngangkat diri jadi mediator lagi. Tetapi itu sudah menjadi standar umum di gereja mana-mana. Saya bukan melecehkan pendeta, itu salah saudara. Yang pertama saudara kalau dibeli oleh Tuhan Yesus menjadi miliknya, hidup hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua, yang saudara minta juga untuk kepentingan Tuhan. Yang ketiga, maksud ayat itu adalah dia akan menjamin hidupmu. Bisnislah, bekerjalah, berjuanglah tanpa takut. Dengan dasar bahwa itu milik Tuhan. Jadi mulai sekarang saudara berangkat pagi, mau buka toko di pasar pagi, saudara ditanya sama tetangga, kemana sih? Pelayanan. Pagi-pagi pelayanan, emangnya ada aktivitas di gereja? Oh, gereja saya di pasar pagi. Kapan ada gereja di pasar pagi sih? Ya saya dari dulu, cuman dulu saya nggak ngerti ternyata itu gereja saya. Oh, gitu ya. Lagu-lagunya apa sih? Nggak ada lagu. Buka bon itu lagunya. Itu yang namanya pelayanan. Kita beri tepuk tangan untuk kebenarannya.
Bagaimana saudara terinspirasi dengan kebenaran ini, memiliki kebenaran ini, lalu melakukannya mulai hari ini. Jadi kita itu mengerjakan semua untuk Tuhan. Makanya begitu kita punya untung, profit, ya kita mesti bijak. Tuhan, ini bagaimana? Anakmu sekolah, beli rumah, beli mobil. Bukan nggak boleh, boleh. Sisihkan juga untuk pekerjaan. Bukan pekerjaan Tuhan dulu di gereja, tapi orang tua dulu. Ingat, orang tua dulu. Keluarga besarmu yang bisa dibantu. Masyarakat sekitarmu. Sisihkan juga untuk gereja. That's it. Dan saya itu mau bicara kepada saudara yang memang merasa ini gerejanya ya. Mestinya walaupun bukan anggota gereja Rehoboth, kalau ini gereja Tuhan, saudara ikut mengambil bagian. Jadi begini saudara. Saudara sudah sering mendengar khotbah saya, punya nurani, kira-kira pendeta ini bengkok atau lurus, mata duitan atau tidak. Kalau sampai salah menerka diri saya ya, bukan bela diri. Ya nuranimu kau baca bener enggak? Jangan jahat ya. Nah saudara itu kerja yang bagus. Anda jadi pegawai ya. Ini semua masih dalam konteks dalam nama Yesus loh. Lanjutannya padahal bagus banget loh. Nanti saya khotbah soal, tapi udah gak keburu hari ini. Soal dalam nama Yesus itu begini loh, nanti saya kasih tahu. Aku tidak mengatakan aku minta kepada Bapa. Artinya kau bisa langsung sama dia. Itu nanti bisa soal Allah Tritunggal. Bahwa dalam nama Yesus artinya kau bisa menjumpai Bapa. Karena aku. Kalau dulu hanya imam besar, betul gak? Sekarang setiap kamu. Hebat. Nanti. Sekarang saya ngomong dulu yang satu ini. Begini. Saudara kalau punya emosi tidak benar, gampang marah, berantem. Saudara kan merusak saudara punya hidup. Saudara punya atasan terganggu. Karena Anda tidak jujur. Anda tidak kerja keras. Terlambat, tidak produktif. Dikit-dikit mau berantem. Ngancam-ngancam. Itu gak nyaman juga atasanmu. Dia baru cari alasan bagaimana you bisa keluar. Dipecat, dia takut you bunuh dia. Gak dipecat, ini nyusahin. Akhirnya pokoknya buat suasana di mana Anda gak betah. Gaji gak naik-naik, gak dikasih posisi yang baik. Akhirnya Anda datang ke pimpinan atau pemilik perusahaan atau the owner. Saudara berkata, Pak, saya minta pamit bulan depan. Wah, dia bilang haleluya. Karena Anda nggak bisa dipercaya, bro. Makanya rajin bangun pagi kantor nggak terlambat. Produktif, bukan mencari muka. Kan banyak orang jahat di perusahaan ini bagi pegawai ya. Yang mau grogoti majikannya, Allah nggak usah rajin-rajin. Kalau ketemu ada yang rajin, Anda dituding begini, cari muka itu menjilat. Masa bodoh? Karena firman Tuhan mengajarkan kerjakan seakan-akan untuk Tuhan bukan untuk manusia. Bukan hanya kepada majikan Tuhan atau pemilik yang baik, yang jahat pun engkau harus bersikap setia kepada yang jahat. Kalau kebenaran ini Anda kenakan, hebat. Anda punya posisi yang baik. Kerja keras. Jangan Anda di kantor punya posisi yang baik. Selingkuh dengan sekretaris. Main gila dengan teman sejawat. You bisa hancur. Perusahaan bisa hancur. Posisimu rusak. Engkau berkhianat kepada Tuhan. Engkau jahat sekali. Jadi tidak boleh. Kalau sekarang ini ada yang praktek begitu. Tapi aman-aman. Tidak mungkin aman. Cuman tunggu waktunya meledak. Sekarang berhenti. Katakan amin. Kerja yang benar. Anak-anak sekolah yang bagus. Supaya Anda punya income yang baik. Income yang bagus, usaha yang bagus.
supaya satu, membalas kebaikan orang tua. Orang tua kalau sudah usia di atas 60 tahun, kalau bisa tidak capek, tapi jangan suruh berhenti ya. Kalau orang tua berhenti aktivitas, itu cepat masuk kubur. Kasih aktivitas, tapi jangan sampai terseok-seok. Anak umur 45 tahun, 40 tahun nggak bisa cari duit, orang tua masih nyariin. Itu kan anak-anak yang bukan jahat ya, sangat jahat. Makanya sekolah yang rajin, giat berkarir, oke? Lalu punya penghasilan yang bagus, orang tua dulu yang diperhatikan. Engkau mandiri, tidak jadi beban bagi siapapun. Lalu Anda harus berjuang untuk pekerjaan Tuhan, saudaraku. Robah ya, kesempatan hidup pun cuma sekali di dunia ini. Dan saya mau beritahu, tidak ada optimisme di dalam hidup ini. Tidak ada. Optimisme kita hanya satu, langit baru, bumi baru. Optimisme kita harus hanya satu, bersahabat dengan Tuhan. Dan disinilah sekolahnya. Disinilah Anda akan belajar bagaimana memiliki cara berpikir, mindset yang benar, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, kita ini orang-orang yang diberi kepercayaan untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita boleh menggunakan nama Tuhan Yesus, artinya kita mengerjakan semua pekerjaan untuk kepentingan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan itu kepastian kita mengabdi melayani Tuhan, saudaraku. Itu kepastian. Kalimatnya begini, Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai keabadian. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu. Senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Oke, sampai di sini sudah mengerti? Aminnya pelan. Anda mengerti? Anda siap melakukan? Yes. Anda bangun pagi, Anda kerja keras, Anda diperlakukan tidak adil, dihina, ditekan-tekan oleh atasanmu, engkau tidak membalas, engkau diam, engkau tahan emosi, dianjing-anjingin juga Anda diam ya. Padahal nggak jelas siapa anjingnya ya. Hah? Anda tahu pasti siapa yang anjingnya ya kan? Tapi Anda diem aja. Padahal Anda pengen bilang ini, yang anjing Bapak bukan saya. Kalau Bapak manusia, Bapak nggak perlakuan saya seperti begini. Emangnya saya kucing, Bapak anjing. Wah, Anda tahan, Anda kuasai diri. Wah, Anda agung banget. Anda melakukan pekerjaan mungkin yang dipandang tidak agung, jualan apa gitu. Atau kalau di Jawa itu mbok-mbok orang Kristen jualan apem gitu. Wah, kelihatannya gak ada harganya. Tapi di mata Tuhan,
Walaupun dia hanya bisa memberikan beberapa rupiah untuk gereja, tapi nilainya itu di hadapan Tuhan harum. Saudara, jadikan hidup itu indah. Anak-anak sekolah, aku mau pintar, aku mau jadi juara untuk Tuhan. Waduh, beda, kamu cemerlang di mata Tuhan, cemerlang bercahaya. Anak-anak yang lain tidak. Mungkin ada seorang driver taksi atau yang lain, Anda bercahaya di mata Tuhan, Anda melakukan itu untuk Tuhan. Anda tenaga medis, Anda seorang pengacara, melakukan untuk Tuhan. Wah, agung sekali, saudara. Mau tukang ojek, mau driver taksi, it's okay. Semua jadi agung. Benar yang saya katakan, benar sekali. Kita beri tepuk tangan. Benar sekali. Anda menyelesaikan perjuanganmu untuk Tuhan, indah sekali. Ibu-ibu gak kerja apa-apa, jangan main-main. Dia kerja di rumah, dia jaga rumah tangganya, dia jaga anak-anak. Dia doakan suaminya, dia doakan anak-anaknya, dia doakan gerejanya, dia doakan gembalanya. Pekerjaannya mulia. Sama seperti ibu yang lain, ngepel, nyuci, bersihin rumah. Tapi kalau ibu-ibu yang hidup untuk kemuliaan Tuhan, agung. Nggak sama nilainya, walaupun pekerjaannya kelihatannya sama. Yohanes 15 ayat 16 sekarang. Yohanes 15 ayat 16 sekarang, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ayat ini harus dipahami dengan benar. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Ini gambar harus saya beritahu supaya Anda tetap mengingatnya ya saudaraku. Jangan sampai saudara tidak tahu ya. Supaya saudara tahu. Jadi, kalau ini orang-orang yang hidup di perjanjian lama, ini tidak pernah mendengar Injil. Nggak pernah mendengar Injil. Dari jumlah manusia ini, yang ini tidak pernah mendengar Injil, walaupun ini hidup di zaman salib, ini dan lama. Yang hanya punya mendengar itu ini. Sekian menolak. Ini agama lain yang tidak bisa terima. Dia bilang, masa Allah jadi manusia, masa Allah punya anak, kayak Karsim kawin sama Parno punya anak bejo. Dia nggak ngerti, ya sudah, tinggal segini. Yang segini itu ada satu yang cacat dan lain-lainnya kelihatan ini, nggak bisa. Tinggal segini. Ya, ini salah mendengar Injil atau menolak. Yang segini ini yang ditentukan. Yang dipilih itu ini. Saudara itu dipilih. Dan kalau Anda dipilih, Anda ditentukan untuk berbuah. Menetapkan atau menunjuk menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Jangan Anda berpikir begini, Tuhan memilih. Ini semua manusia ya, Tuhan pilih ini. Yang lain masuk neraka. Nggak mau tahu, ini dipilih. Ini orang bodoh tuh gitu tuh otaknya. Ditetapkan ini. Untuk suci. Menghasilkan buah. Tuhan akan membuat bagaimanapun dia bisa berbuah.
Nggak bisa. You hubungkan Yohanes pasal 15 ini. Ayat sebelumnya, pokok anggur yang benar. Ada carang yang berbuah, ada carang yang tidak berbuah. Setuju? Setuju? Yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak. Ini kan bukan mau-maunya si pemilik kebun anggur. Ya si pohon anggurnya sendiri dong yang berbuah. Jadi jangan bilang Allah memilih ABCD. Yang KLMN tidak, itu bodoh. Yang KLMN masuk neraka, yang ABCD ke surga, itu bodoh. ABCD dipilih betul. Tetapi apakah nanti dia berbuah atau tidak, tergantung individu. Nah yang dipilih itu ditetapkan untuk berbuah. Nah buah yang dimaksud itu sebenarnya adalah kodrat ilahi. Yang sono yang nggak dipilih, nggak dituntut untuk mengenakan kodrat ilahi. Kalau kamu harus mengenakan kodrat ilahi, maka kepada saudara dan saya berlaku firman, you must be perfect. Nggak boleh cuma jadi baik, sempurna. Ditetapkan itu. Nah banyak orang Kristen merasa boleh sempurna, boleh tidak. Nah itu salah. Harus. Kalau Anda menolak, bukan menolak agama atau menolak gereja, menolak Tuhan. Karena Tuhan yang berkata, kamu dipanggil untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kan, banyak orang tidak berani memaksa itu. Kenapa? Satu, teologianya salah. Dia pikir sempurna itu hanya di surga. Suci itu bukan di bumi. Lah Tuhan bilangnya kamu harus suci di bumi kok. Kalau saudara memandang itu perintah tidak bisa dilakukan, Anda menuduh Tuhan itu bohong. Yang kedua jahat, bohong. Yang kedua jahat, bohong. Karena manusia tidak mungkin sempurna, jahat. Tuhan kasih perintah apa yang tidak bisa dilakukan. Salah teologianya, karenanya dia tidak berani mengatakan kamu bisa sempurna. Yang kedua, yang ngomong juga tidak berani sempurna. Pak, Bu, Anda lihat sosok Erastus ini. Ini kan manusia seperti saudara. Nggak mungkin lah hari ini sudah sempurna. Tapi mau sempurna. Mau belajar sempurna. Mau ngajak sempurna. Ke depan harus lebih baik dari hari ini. Sudah terlanjur begini kita ngotot. Kalau kita nggak ngotot, nggak akan bisa. Jadi kalau saya menuliskan lagu yang tadi saya katakan, itu sebenarnya maksa. Maksa. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Coba, ini kan cangkemnya ini kok berani-beraninya loh ngomong begini. Maksa Pak. Lebih baik kita maksa daripada nggak maksa, nggak pernah bener. Apa itu sehat Pak? Ya tergantung saudara, tergantung pribadi. Kan ada orang yang merasa diri dipaksa kayak diperkosa. Tapi memaksa diri dengan sukacita, enggak masalah. Olahraga itu ada yang, males ah. Kalau nggak maksa tidak jadi habit. Maksa dulu, nanti jadi habit. Kalau nggak olahraga nggak enak. Coba kalau udah nggak olahraga 2-3 minggu, nggak pengen olahraga gitu. Nggak pengen. Nanti olahraga baru sedikit aja, udah panas deh. Maksa baru jadi kesukaan. Oke, boleh tepuk tangan, boleh. Ku bersedia hidup
kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajar seperti dirimu, bawaku Tuhan perjuanganmu. Jadi buah yang dimaksud itu benih ilahi, Pak. Yang tadi saya sudah mengatakan, nanti saya ngomong soal ini, itu. Dibaca dari awal yuk, Bu. Bukan kamu yang memilih aku, Iya. tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, coba terus. Dan aku telah menetapkan kamu. Yang ditetapkan itu standarnya. Ingat, bukan Tuhan itu secara sepihak menentukan si A selamat, secara sepihak tanpa respon yang memadai orang itu jadi kudus. Enggak. Yang ditetapkan itu bukan manusianya, tetapi standarnya. Kamu dipilih sebelum dunia dijadikan dan ditentukan untuk menjadi kudus. Yang ditentukan itu bukan manusianya, standarnya. Kalau manusia yang ditentukan, yang lain gak ditentukan, Tuhan jahat. Tuhan itu jadi ambivalent. Bisa jahat, bisa dipandang baik. Dipandang baik oleh orang yang selamat, dipandang jahat bagi yang masuk neraka. Kan gitu. Yang ditentukan itu komunitasnya, katakan amin. Yang kedua yang ditetapkan itu standarnya. Udah, jangan bodoh deh. Banyak orang bodoh. Gereja-gereja Eropa itu rata-rata salah. Ditetapkan orangnya, ditetapkan yang selamat. Tuh lihat hari ini jadi apa gereja-gereja Eropa. Habis saudara. Yang saya ngomong ini bukan bela teologi siapa-siapa. Kita nggak perlu siapa-siapa kok. Armenian kayak Calvin, nggak kita Alkitabiah. Tapi Pak itu pandangan si apa si A Calvin itu. Nggak, gue nggak mau tahu. Gue ngerti Alkitab begini. Nggak mungkin sama persis dengan Armenian atau Calvin saya. Alkitab begitu. Dan untuk membuktikan itu apa? Bagaimana hidup kita hari ini. Dan kebenaran itu memaksa kita jadi benar, saudara. Walaupun kita belum sempurna. Nah kalau kita bicara langit baru, bumi baru selama ini, kira-kira Anda kan punya nurani, ini serius enggak? Anda kan bisa ngerti, munafik enggak? Anda kan, aduh, Bapak Ibu ini kan banyak yang pinter-pinter, udah keliling gereja-gereja. Loh, saya juga tahu, Anda ini kan GKJJ. Nggak tahu. GKJJ nggak tahu. Gereja Kristen jalan-jalan. Anda ini rata-rata kan sudah petualangan dan kemusafiran. Anda itu kan ada jalan kemana-mana. Sekarang fenomenal nih, dengar ada pendeta Erastus. Wah kasar, keras, sombong. Wah dengerin deh. Nah kayak begini. Saya kalau saudara tiap minggu dengar kan Anda tahu ini juga sosok manusia seperti biasa yang makan nasi goreng dan kue tiaw sirem. Bukan manusia hebat, tapi kesannya kayak sombong, itu kesannya. Kalau Anda dengar terus tiap kali, Anda tahu kelihatan tuh manusianya. Waktu dia mengakui kegagalannya, dia juga bukan orang yang selalu benar. Manusia. Dan kalau Anda ketemu saya di jalan atau di mana, saya biasa saja, bukan oh hebat nih kalau pendeta pakai dicium-cium ke tangannya. Enggak perlu. Saya biasa Pak, biasa saja. Oke. Tapi punya tekad untuk jadi orang Kristen yang benar, menghasilkan buah. Nah, terus kalimat berikutnya. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Betul. Dan buahmu itu tetap. Buah tetap itu artinya karakter ilahi dalam dirimu tetap. Terus? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, kalau
Kalau kamu sudah tinggal di dalam aku dalam kamu punya karakterku. Kamu tidak mungkin minta sesuatu yang salah. Anda pasti tahu dong kalau ada orang datang bilang begini, Pak tadi ibu bapak Anu minta ini. Anda bilang, dia nggak mungkin loh dia minta ini. Lihat karakter orang ini, nggak mungkin. Sekarang Tuhan namanya mau dipakai sembarangan, nggak boleh. Orang yang punya karakter baik, nggak mungkin pakai dalam nama Yesus sembarangan. Tuhan, aku berdoa. Aku minta mobil. Bapak Ibu, saya sudah sering dengar Bapak Ibu, orang-orang yang ini hasil doa saya Pak, saya punya rumah ini. Aduh. Tapi waktu itu juga saya nggak tahu ya. Jadi karena puji Tuhan. Sekarang berani ngomong begitu kamu. Sudah minta Tuhan Pak bagaimana saya bisa melihat Eropa. La ilah. Kalau memang Tuhan mengenai kamu lihat Eropa, lihat saja. Tuhan tahu kamu pengen. Tuhan mau senangkan kamu lihat Eropa. Nggak usah. Tuhan Yesus aku minta aku mau ke Swiss, ke Perancis. Aku mau naik menara Eiffel. Di atas aku mau fine dining. Oh dalam nama Yesus. Yuk bayangkan loh. Aduh. Coba, Tuhan Yesus, itu kalau orang-orang di luar sana tuh ya, kalau dengar bisa ketawa loh. Kamu mau ke Paris saja pakai dalam nama Yesus, aku pakai nama yang lain juga bisa loh. Tidak mungkin orang yang karakternya agung seperti Bapak, seperti Tuhan Yesus, dia minta sesuatu yang tidak bermutu, tidak mungkin. Apalagi begini, Tuhan, dia telah menyakiti aku. Aku minta dalam nama Yesus, hukum dia. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi jarang sih orang Kristen begitu. Tapi kalau sampai ada emang keterlaluan. Aku berdoa untuk orang yang telah melukai saya dalam nama Yesus. Besok hujan besar, sambar geledek. Nggak mungkin begitu. Nggak mungkin. Orang yang mengerti kehendak Allah, yang punya karakter ilahi, punya cita rasa Tuhan, itu punya kecerdasan roh. Dan kecerdasan roh itu akan membuat dia membaca dan mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ini loh saudaraku, kecerdasan roh. Rohnya menjadi cerdas saudaraku. Kecerdasan roh. Dia tak mungkin meminta sesuatu yang melukai hati Tuhan. Nah sekarang banyak Kristen tuh kanak-kanak. Yang saya sudah katakan di awal seminar dalam nama Yesus ini. Pokoknya kalau dalam nama Yesus, itu tuh seperti Tuhan itu digonjang gancing. Kayak Guru Bathara Narada. Wah di dalam nama Yesus, wah goncang. Terus Tuhan di surga pusing itu. Vertigo. Aduh saudara, Tuhan kita gak begitu. Dia Bapa. Maka kenali wataknya, kenali karakternya. Kamu gak akan pakai nama Yesus dengan sembarangan. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh.
menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kudus namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Bersorak-sorai, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kudus namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan.
setiamu bagi kami tak berkesudahan. Perbaharuilah hatiku Tuhan, perbaharui sekarang, agar ku mengerti kehendak Bapa yang baik, berkenan, sempurna. Perbaharuilah hatiku Tuhan, perbaharui sekarang, agar ku mengerti kehendak Bapa yang baik, berkenan, sempurna. Oleh firman-Mu, oleh Roh-Mu Tuhan, Kau ubahku setiap hari, hingga hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Kau ubahku setiap hari, hingga hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Melainkan Kristus di dalamku, melainkan Kristus di dalamku.
hanya Kau Tuhan, menjaga jiwa ini. Kala hidupku duka dan sepi, Kaulah yang melawatku. Engkau tetap setia, ku jatuh dalam dosa. Kala hidupku seorang diri, Kau pedulikan aku. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang baik, kasih setiamu kekal bagiku. Ku takkan pernah lagi meninggalkanmu, ku mau setia melayanimu. Kabar gembira bagi kita semua, telah hadir Voice of Truth Radio. Kami akan menemani Anda setiap hari selama 24 jam. Berbicara mengenai keluarga, bisnis, dan gaya hidup dari sudut pandang rohani. Menyajikan program-program yang informatif dan juga edukatif. Mengubah pola pikir dan hidup Anda. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Voice of Truth Radio adalah sebuah radio online yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sartono. Melaluinya kita akan diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang murni dan membekali saudara dalam bidang pendidikan, keluarga, dan bisnis dari sudut pandang yang benar. Voice of Truth Radio dapat Anda download aplikasinya melalui Apple Store, BlackBerry World, dan Play Store dengan nama Voice of Truth Indonesia. Sekali lagi, Voice of Truth Indonesia. Radio online ini akan memberkati dan mendewaskan peran yang saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.